Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ibadallah. Alhamdulillah, ucap syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan yang paling besar pada kita yang berupa iman dan Islam. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, sahabat, juga para pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari pengikut beliau yang juga ikut mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin. Kemudian kita lanjutkan untuk pembacaan dan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab mendamaikan di antara sama manusia, hadis yang ke-254. Dari Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abu Mu'aid radhiyallahu anha, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, laisal kadzabu, laisa, bukanlah al kadzabu, pendusta, alladzi, yang atau orang yang yuslihu, mendamaikan, bainan nasi, di antara manusia, fayan mi khairon, maka dia menyampaikan kabar yang baik, atau yaqulu, dia mengucapkan khairon, kebaikan. Kita kalau muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Wa fi riwayat lil Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim itu ada tambahan, walam asma'hu, dan tidaklah aku mendengarnya, yurokhisu, beliau memberi keringanan, fi syai'in, di dalam sesuatu, mimma, dari apa-apa yang yaquluhu, mengatakannya, annasu, manusia, illa, kecuali fi salasin, di dalam tiga, fi, di dalam salasin tiga, maksudnya tiga perkara. Takni, ya ini al harba, perang, wal islaha bainan nas, wa islaha, dan mendamaikan bainan nas, di antara manusia, wa hadisar rajuli, dan cerita seorang suami, wahadisa, dan cerita arajuli, seorang suami, imro'atahu, kepada istrinya, wahadisa, dan cerita al-mar'ati, seorang perempuan, zaujaha, terhadap suaminya. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis ini diterangkan tentang mendamaikan manusia. Kalau dalam mendamaikan itu kok terpasar dengan kata-kata yang ya dusta atau menipu, tapi menipu dengan tujuan baik. Nah, ini diperbolehkan, tidak termasuk sebagai orang pendusta. Contohnya apa? Contohnya umpamanya itu kalau ada dua orang sedang berseteru, bermusuhan. Nah, A dan B itu aja lah. Si A ini
ada gesekan dengan si B yang mengakibatkan perpecahan di antara mereka sehingga persahabatan jadi putus. Nah, untuk mendamaikan dua orang ini mungkin dengan cara biasa agak sulit. Nah, orang yang mau mendamaikan terpaksa dengan kebohongan, tidak apa-apa. Contohnya bohong bagaimana? Umpamanya si pendamai ini mengatakan pada si A, saya ke sini, ini sebenarnya ada apa itu? Ada yang memerintah, saya memerintah si B. Nah, perintah apa si B? Si B perintah sebenarnya dia menyesal. Kemarin dulu itu pernah ada masalah dengan kamu begini, kemudian ini ingin berbaikan. Karena mau enggak kamu diajak baik sama si B? Nah, sudah enggak apa-apa, saya mau. Nah, kemudian dia datang kepada si B ganti, hei si B, nah, saya habis dari rumah si A. Dia berpesan ingin berbaikan dengan kamu. Mau enggak kamu berbaikan dengan si A ganti, si A, karena dulu kamu kan pernah terjadi masalah dengan si A. Ini didamaikan, mau enggak? Melepaskan yang sudah merelakan, kemudian bersama lagi dalam persaudaraan Islam ini. Nah, kalau dirasa sama si A tidak mengatakan seperti itu, si B tidak mengatakan seperti itu, tapi di skenario seperti itu kan menipu namanya. Tapi untuk kebaikan tidak apa-apa, karena ini untuk kebaikan. Nah, caranya bagaimana? Mungkin kalau secara langsung kadang-kadang tidak mau. Yes, nanti kamu ke rumah saya. Ada pokoknya ada penting. Ya, saya damaikan kamu dengan si fulan. Wah, enggak mau, enggak. Mungkin dengan cara seperti itu menipu sedikit enggak apa-apa. Karena tujuannya adalah kebaikan. Nah, mungkin tipe yang lainnya bisa saja, tipe yang lainnya. Ya, nanti kamu datang ke rumah saya, ada jamuan makan. Nah, ada yang diundang lagi, ada, yang lain masih ada juga. Ini cuma 2 orang toh ya. Yang lainnya ya dengan si yang bermasalah tadi umpamanya. Dan kepada yang pihak kedua juga demikian. Nanti ke rumah saya ada sedikit perluan, nanti kita ada acara makan-makan. Nah, jam berapa? Jam sekian. Datang berdua. Nah, datang loh, kok ketemu ada itu. Nah, baru didamaikan itu. Wah, dijebak gini. Udahlah gini aja. Sekarang bagaimana enaknya? Ya didamaikan itu. Itu ya malah tidak kentara kalau itu menipu ya. Nah, tapi kalau memang itu berhasil juga lebih baik gitu. Yang penting bagaimana cara kita ini mendamaikan saudara kita. Nah, yang demikian ini ya termasuk kebaikan. Karena dia menyampaikan kabar yang baik atau mengucapkan kebaikan. Meskipun ada unsur-unsur yang menipu, tapi karena ini untuk kebaikan, untuk mendamaikan yang lainnya itu tidak apa-apa. Nah, dalam hadis ini juga kalau dilihat dalam riwayatnya Imam Muslim ada tambahannya, yaitu bahwa Ummi Kulsum binti Uqbah ini tidak pernah mendengar bahwa beliau itu memberikan keringanan dalam suatu apa yang diucapkan oleh manusia kecuali dalam 3 keadaan. Jadi artinya apa? Kalau seseorang dalam berkata-kata dengan perkataan yang menipu atau apa itu diringankan, tidak dianggap dosa. Tapi tidak semua keadaan, hanya dalam 3 keadaan saja. Apa itu? Yang pernah dalam peperangan. Memperangi di sini ya. Gimana? Strategi. Ya, piye carane musuh gen kalah. Maka kalau dengan kata-kata yang menipu ndak apa-apa jenenge wong perang kok gitu. Perang jujur ya ajur tenan. Perang kok jujur. Aku nek kene lho tembakan aku. Nah, perang kok aku ora duwe misil lho, ora duwe peluru lho. Piye? Yo ganti yo. Ganti senjata.
Ya, jenis perang langsung aja. Jadi ada tipu-tipu daya, ada istilahnya itu apa? Strategi-strategi untuk mengelabui musuh gitu. Nah, mengapa tentara harus pakai apa? Pakai pakaian doreng-doreng, kemudian pakai kayak rumput-rumput itu ya, biar untuk kamuflase, untuk apa? Penyamaran gitu. Nah, kan penyamaran itu namanya nipu kan, itu penipuan. Namanya perang seperti itu. Nah, maka dalam peperangan melawan orang-orang kafir atau musuhnya itu juga ini kalau sampai berkata bohong tidak apa-apa. Nah, jadi seperti neng cerita wayang itu ya. Sing cerita nih sama kayak gajah. Sing mati sapa? Gajah mati jenenge Sotomo mati padahal arep ngecohke si sapa? Ngecohke Durna. Nah, ane Durna jenenge Aswatama. Dikolone Aswatama sing mati. Sotomo mati. Wala lole. Anakku mati, padahal sing mati gajah. Nah, itu hanya semacam tipuan itu loh, supaya menang dalam peperangan. Nah, buat tekan wayang barang. Ya. Kulino. Lah itu ya kadang ada yang baik bisa kita ambil ya. Terus lanjut ya. Yang kedua, selain peperangan adalah dalam keadaan mendamaikan sama manusia. Tadi sudah kita sampaikan. Yang ketiga, dan ucapan suami pada istrinya atau sebaliknya. Ucapan suami pada istrinya ini nipunya bukan nipu untuk apa ya? Untuk ngakali. Yang nipunya itu nipu yang tujuan untuk kebaikan. Nah, maksudnya nipu untuk kebaikan apa toh? Tatkala makan bersama istrinya. Nah, terus kok makanannya kok kurang asin atau apa itu ya jangan terus asinan kaya ngene ya. Piye apa uyah itu ra piye. Nah. Dino-dino cenamut uyah wae. Lah kalau seperti itu mungkin jadi marah, kesel-kesel masak wis ora beneran itu. Engko anggere suatu ketika Makmir cemplang jangan loncom kaya ngene rasane kaya jaran wae. Lah kok iku jaran apa piye ngono lho. Iso-isone elek-elek jaran barang lho. Nah, seperti itu juga menjadikan yang masak itu merasa apa? Merasa kurang dihargai. Nah, tatkala seperti itu kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW itu dimasakkan oleh Aisyah, kok kurang gimana itu rasanya itu. Nah, loh rasanya ini. Beliau mengatakannya enak aja. Nah, tatkala ditanya oleh Aisyah, bagaimana Rasulullah? Makan ini enak kalau dimakan berdua. Ya, silakan, kamu juga makan. Karena Aisyah juga mencicipi, jadi merah pipinya. Karena malu karena memang kok kurang ini rasanya lah, kurang sedikit apa nih. Tapi kan paling tidak itu Nabi sudah mengapresiasi ya masakan si Aisyah ini. Jadi tidak terus mengungkapkan ketidaksukaannya dengan menghina makanan. Jangan, tidak boleh itu. Sifatnya Nabi itu kalau ada makan yang enak beliau makan, kalau rasanya kurang bagaimana itu ya kalau tidak suka beliau tinggalkan, tidak akan mencaci maki, tidak mencela gitu. Beda kalau orang-orang seperti kita ini kadang-kala ya mencela makanan itu sering. Dan jagongan itu yang ngono, saya dengar itu, lah wong kok, nah sapa orang idul, nah ada seperti itu. Nah iya. Nah terus kalau enak barang yo jane enak jadi pahit tuh. Yo enak jane enak kok cilik men to yo. Wah, jenenge wong tok lambe turah yo. Lambe turah metu meneh. Ya, itu sini mencaci dan mencela yang lain gitu. Nah, kayak ini ya
kembali lagi dari masalah ini, untuk seorang istri atau seorang suami untuk menutupinya supaya tidak menjadikan percekcokan di antara keluarga, di dalam rumah tangga itu, ya dengan menipu sedikit itu tidak apa-apa. Ya. Tujuannya hanyalah untuk bikin islah kepada keduanya itu. Ya contoh lagi, istri sebenarnya itu sudah capek-capek, ya terus ya terpaksa nipu pada suaminya. Bagaimana? Jadi kesel nih, istri apa siap untuk melayani suami pada dalam keadaan capek itu diganjar oleh Allah dan ganjaran luar biasa. Meskipun dia itu menipu. Nah, kesel banget awake loyo ngene iki, wis teko-teko wis kan mijeti anu lah kan kesel loh jane ini piye mitekno. Nah, maka dengan sedikit menipu tadi itu ucapan yang tidak apa-apa karena tujuannya kebaikan itu loh. Lanjutkan untuk hadis yang ke-255. An Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah mudah-mudahan Allah ridhonya, qalat berkata, sami'a Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu mendengar sauta, suara khusumin. Nah, suara orang yang bertengkar bil babi aliyatan, di depan pintu rumah. Maaf ya, bil babi di depan pintu, aliyatan terus tinggi, aswatuhuma suara keduanya. Nah, jadi aliyatan itu yang tinggi, aswatuhuma suara keduanya. Wa idza, dan apabila ahaduhuma salah seorang dari keduanya yastaudiu meminta dihapus al-akhara terhadap yang lain, wa yastarfiquhu, dan meminta bersikap lunak kepadanya, fi syai'in dalam sesuatu, fi syai'in dalam sesuatu ya, bahwa dan dia itu berkata, yaqulu berkata, wallahi demi Allah, la af'al, aku tidak akan berbuat. Fa kharaja, maka keluar beliau Nabi itu keluar, alaihim atas mereka berdua, Rasulullah SAW. Faqala, maka bersabda Nabi, aina, di manakah al-muta'ali, orang yang bersumpah ala Allah, atas Allah, la yaf'alu, ya, aku tidak akan berbuat al-ma'rufa, suatu kebaikan. Faqala, maka berkata, ana, saya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Falahu, maka baginya ayu, mana saja, zalika demikian itu, ahaba, yang dia sukai. Muttafaqun alaih, disepakati atasnya hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ya ini ya. Rasulullah SAW itu pernah mendengar suara orang yang bertengkar di depan pintu rumah beliau, yang suara keduanya itu sangat keras. Ternyata salah seorang dari keduanya itu meminta agar rekannya itu menghapus sebagian hutangnya dan memintanya bersikap lunak sedikit terhadapnya.
Tapi rekannya berkata, demi Allah, aku tidak akan melakukan itu. Maka Rasulullah SAW keluar menemui mereka. Beliau bertanya, siapa yang bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak akan melakukan kebaikan? Maka dia menjawab, saya, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, dan baginya apa yang dia sukai. Nah, di dalam hadis ini berkaitan dengan masalah mendamaikan sama manusia ini ya. Ini kan terjadi pertengkaran di depan rumah Nabi. Nah, dalam pertengkaran ini ternyata permasalahan hutang piutang. Ya, seseorang yang dihutangi mungkin dalam keadaan ekonominya itu sulit, sehingga tatkala ditagih hutangnya ini tidak membayar, tetapi malah meminta supaya hutangnya itu dilunaskan atau dianggap lunas, atau paling tidak ya di korting diberi keringanan lah, supaya biar lunak lah, ojo kaku-kakunan ngono kuwi, aku ora ditenan gitu loh. Nah, ini kan satu kebaikan kalau dia mau memberikannya kepada saudaranya yang dalam keadaan kekurangan itu, kok utangnya oke jane. Nah, aku ya butuhi jan duwite kuwi, ning pomone tetep tak tetap saya berikan atau kelonggaran padanya, itu mungkin saya tidak akan kekurangan, artinya masih cukup uangnya. Nah, kalau seperti itu sebenarnya baiknya dia memang melonggarkannya. Udahlah, karepe lah kono. Kalau minta kelonggaran ya silakan tak beri kelonggaran. Kalau memang betul-betul tidak bisa atau tidak mampu, betul tidak punya uang untuk membayarnya, kan memang ya ekonominya sudah sangat hancur itu ya. Nah, maka boleh saja dia itu udahlah tak hapus saja. Ini yang paling baik, yang utama. Tapi kenyataannya mungkin dia juga mempunyai kepentingan lain, sehingga dia tetap bersikeras. Wah, wallahi, demi Allah lah ini. Dia malah bersumpah, demi Allah, saya tidak akan melakukan hal itu. Nah, padahal kalau dia mau melakukan itu satu kebaikan. Maka mendengar seperti itu, Rasulullah SAW kemudian bertanya. Nah, keluar dari rumahnya menemui mereka berdua, kemudian bertanya, loh, siapa tadi yang bersumpah atas nama Allah ya untuk tidak melakukan kebaikan? Nah, kalau dia itu mengatakan, wallahi saya akan melunaskannya, itu berarti kan kebaikan. Tidak mau berarti kan itu wong arep berbuat baik kok malah mohi piye gitu. Nah, dia menjawab, saya wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, dan baginya apa yang dia sukai. Nah, dan baginya apa yang dia sukai, maksudnya bagaimana? Ya sudah, dia mau seperti itu, dia mau mengambil kembali uangnya, itu hanya dia kok, ngapain? Ya sudah. Nah, meskipun itu dia itu bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan, monggo. Nah, artinya apa? Artinya kalau toh dia itu mengambil langkah untuk mendermakannya, membagikannya, itu hal kebaikan yang bagus. Tapi kalau dia tidak mau melakukan kebaikan, ya sudah, silahkan, itu haknya dia gitu loh. Nah, dalam hal ini tidak ada paksaan, dan Nabi pun juga tidak kowe kudu batalke sumpahmu, wong sumpah ora bener kok, bukan gitu. Tapi udahlah, kamu pengennya seperti itu, ya silahkan itu. Nah, ya, maka dari kisah ini kita ambil pelajarannya ya, dalam kita ini
kalau bisa dalam utang piutang pada sama muslim itu kita bikin lunak lah itu, kalau bisa. Kalau memang kita sendiri tidak punya, kita butuh ditenano kok kok ya dienggo wong liya dalam keadaan itu. Dulunya mungkin longgar, tapi pas kan sudah butuh banget, satu-satunya orang di situ kok tidak mau mengembalikannya atau apa, ya punya hak untuk itu ya boleh ditagih haknya itu. Demikian ya, karena sudah jam setengah jam, benar tidak jamnya itu? 40 Oh ya, karena sudah tepat jamnya, saya kira ini dulu untuk malam hari ini. Karena hadisnya terlalu panjang yang kalau kita baca lagi mungkin kurang, waktunya tidak cukup ya. Mudah-mudahan dengan pembacaan dari hadis-hadis tadi bisa menjadikan tambahnya pengetahuan kita dan keimanan kita, dan kita dibimbing diarahkan oleh Allah SWT pada jalan yang harus diridainya, hingga akhirnya pada penutup usia kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.